Aksara Jawa, khususnya suku kata awal, Hanacaraka, tidak hanya menyimpan sistem fonetik atau linguistik, melainkan sebuah struktur kosmologis. Dalam struktur ini terkandung archetype, pola purba, dari penciptaan dan kesadaran. Ketika kelima aksara ini dirangkai bukan hanya sebagai huruf, melainkan sebagai frekuensi vibrasional, kita tidak sedang membaca teks, kita sedang menyentuh tulang belakang energi sebuah peradaban. Ha adalah nafas pertama semesta, hembusan awal dari Yang Maha, eter yang meliputi segalanya. Dalam filsafat timur, napas prana adalah manifestasi paling halus dari kesadaran. Eter, elemen kelima dalam kosmologi klasik, adalah ruang di mana semua energi saling bergetar. Maka, Ha adalah gerbang menuju medan informasi universal. Ia bukan hanya suara, tapi panggilan kosmik yang diulang oleh bayi pertama kali menangis. Sebuah primordial tone. Nah, Adalah pernyataan eksistensial. Aku ada, aku mengalir, aku menjadi. Dalam konteks ini, nah, mencerminkan prinsip Tao, yakni bahwa segala sesuatu bergerak, mengalir, dan berubah. Ini adalah pengakuan bahwa kita bukan entitas statis, tetapi bagian dari sungai besar eksistensi, dan sungai itu menyimpan memori leluhur, mengalir dari masa lalu ke masa kini melalui DNA dan budaya. ca, Adalah api kesadaran, percikan pengetahuan ilahi dalam ruang batin manusia. Dalam banyak tradisi, cahaya adalah simbol dari pencerahan, wahyu dan kebangkitan. Ketika aksara Ca dilafalkan dengan kesadaran, ia menembus ketidaktahuan. Ia adalah frekuensi aktivasi otak spiritual, pineal gland, dan menggetarkan gen-gen yang tertidur, menyinari jaringan memori yang sudah lama dikubur oleh trauma dan kolonialisasi budaya. ra, Adalah nyala abadi yang tidak bisa dipadamkan. Ia adalah napas Tuhan di dalam dada manusia. Dalam kebudayaan Mesir kuno, Ra adalah dewa matahari, simbol kesadaran tertinggi. Dalam konteks Jawa, Ra bukan sekadar api fisik, melainkan api ruhani, kekuatan roh leluhur yang hadir dalam tubuh melalui darah dan DNA. Ia adalah inti nyawa, kekuatan dorong spiritual untuk bangkit kembali setelah dihancurkan. ka, Adalah kehendak ilahi dalam diri manusia. Ia adalah sumber daya kreatif tak terbatas. Dalam bahasa energi, Ka adalah titik manifestasi, frekuensi di mana ide, niat, dan suara berwujud menjadi kenyataan. Ini adalah daya cipta, daya ubah, daya bangkit. Bila Ha adalah awal, maka Ka adalah hasil. Sebuah siklus energi yang kembali ke asal, tapi kini dengan kesadaran yang lebih tinggi. Kita hidup di era di mana aksara Latin menguasai layar, logika, dan literasi. Tapi aksara Hanacaraka bukan sekadar warisan budaya. Ia adalah struktur kesadaran Nusantara yang masih hidup dalam gen, getaran, dan tanah. Pertanyaannya, apakah kita masih memiliki telinga batin untuk mendengar kembali panggilan ini? Jika aksara Latin membawa kita ke dunia, Hanacaraka membawa kita pulang ke diri. Dan dalam 5 aksara pertama ini, Hanacaraka, tersimpan seluruh peta spiritual manusia Jawa. Sebuah mantra kosmologis yang, bila dibaca dengan kesadaran, tidak sekadar dibaca tapi membuka pintu-pintu dimensi dalam. Kita menjelajah dunia, mencari kebenaran spiritual. Padahal, aksara leluhur telah lama menyimpan kunci di dalam diri kita sendiri. Kita diajari memisahkan sains dan spiritualitas, tapi Hanacaraka membuktikan suara bisa jadi ilmu dan aksara bisa jadi doa. Kita mencari spiritualitas keluar, padahal aksara kita menyimpan peta dalam. Kita pikir sains dan spiritual terpisah, padahal dalam Hanacaraka mereka bersatu sebagai frekuensi dan makna.